Selamat datang di kampus Universitas Muhammadiyah Riau, UMRI, berlokasi strategis di jantung kota Pekanbaru. UMRI saat ini telah terakreditasi B dan memiliki 8 fakultas dengan 26 program studi. Memasuki kawasan kampus utama yang berada di Jalan Tuanku Tambusai Ujung Pekanbaru. Gedung Rektorat UMRI bernama Gedung Kiai Haji Ahmad Dahlan. Pelayanan sivitas akademika berpusat di gedung ini. Ruang perpustakaan UMRI telah terakreditasi B dengan fasilitas memadai bagi segenap sivitas akademika. Di samping gedung rektorat, kita akan sampai di depan Masjid UMRI bernama Masjid Baitul Hikmah, yang merupakan salah satu pusat kegiatan keislaman di lingkungan kampus. Gedung Sultan Mansur. Di dalam gedung ini terdapat ruang kelas, laboratorium, dan ruang administrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, perkenalkan nama saya Rama Hidayat dengan NIM 2203041131 dari kelas 5 REA MGT 1. Di sini, saya akan membuat sebuah video pada mata kuliah komunikasi bisnis digital, yang dimana video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dengan memaparkan atau menjelaskan materi terkait pertemuan 9 sampai dengan pertemuan 15. Nah, apa saja sih materinya? Yuk, simak video berikut ini. Nah, langsung saja kita masuk pada materi pertemuan 9, yaitu keterampilan presentasi bisnis. Membangun keterampilan presentasi bisnis yang efektif adalah kunci kesuksesan. Komunikasi yang baik dan penggunaan visual yang tepat dapat mengaruhi keberhasilan presentasi. Pentingnya keterampilan presentasi bisnis dalam dunia bisnis yang kompetitif. Kemampuan untuk menyampaikan ide dan informasi dengan jelas dan persuasif adalah kunci untuk memenangkan kepercayaan klien dan mitra bisnis. Komunikasi efektif dalam presentasi bisnis yakni melibatkan penggunaan bahasa tubuh, intonasi suara, dan kejelasan pesan untuk memastikan bahwa pesan yang disampaikan dapat dipahami dengan baik oleh audiens. Menyusun struktur presentasi bisnis ada 3. Yang pertama, pendahuluan, yakni membuka presentasi dengan menciptakan minat dan menunjukkan tujuan presentasi. Yang kedua, isi utama, yakni menyampaikan informasi secara terstruktur dengan poin-poin utama dan contoh yang relevan. Yang ketiga, kesimpulan, yakni mengurangi poin penting, mengajukan pertanyaan terbuka, dan mengundang diskusi. Teknik menyampaikan presentasi bisnis secara persuasif ada 3 juga. Yang pertama, gunakan bahasa tubuh yang tepat, yakni gerakan tangan, ekspresi wajah, dan kontak mata yang kuat dapat meningkatkan daya persuasif dalam menyampaikan presentasi. Yang kedua, sajikan data dalam bentuk grafik. Artinya, grafik dan tabel yang jelas dan mudah dibaca membantu audiens untuk memahami informasi dengan lebih baik. Yang terakhir, yang ketiga, yakni sertakan testimoni pelanggan. Artinya, menggunakan kutipan dan cerita sukses pelanggan dapat meyakinkan audiens mengenai manfaat produk atau layanan Anda. Penggunaan visual dan media dalam presentasi bisnis. Presentasi bisnis yang menggunakan gambar, video, atau media lainnya dapat membantu menarik perhatian audiens dengan mempertahankan minat mereka sepanjang presentasi. Nah, selanjutnya kita akan membahas materi pertemuan 11, yaitu komunikasi interpersonal dan kelompok. Komunikasi adalah istilah yang begitu populer saat ini. Media massa, buku, kelompok diskusi atau pelatihan, seminar dan sebagainya membahas mengenai komunikasi. Komunikasi interpersonal sendiri adalah proses pertukaran informasi, ide, pendapat,
dan perasaan yang terjadi antara dua orang atau lebih. Contohnya, seperti percakapan antara kedua teman, percakapan keluarga, dan percakapan antara tiga orang. Komunikasi interpersonal bisa terjadi di mana saja, ketika menonton film, belajar, dan bekerja. Menurut Erwin Nipes, komunikasi interpersonal atau komunikasi antar pribadi adalah proses komunikasi antara dua orang atau lebih secara tatap muka. Ini memungkinkan komunikator menyampaikan pesan secara langsung dan komunikan menanggapinya pada saat yang bersamaan. Terdapat pula ciri-ciri komunikasi interpersonal, yaitu yang pertama, bahasa yang digunakan bisa formal dan informal. Yang kedua, memakai media tertentu, misal telepon, ponsel, dan email. Yang ketiga, dilakukan dua orang atau lebih. Dan yang terakhir, bersifat terbuka dan komunikatif. Efektivitas komunikasi interpersonal. Yang pertama, keterbukaan atau openness. Yang kedua, empati, empathy. Yang ketiga, sikap mendukung atau supportiveness. Yang keempat, sikap positif atau positiveness. Yang kelima, kesetaraan atau equity. Nah, selanjutnya terdapat pula komunikasi kelompok, yaitu sekumpulan orang yang mempunyai tujuan bersama yang berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama, mengenal satu sama lainnya, dan memandang mereka sebagai bagian dari kelompok tersebut. Terdapat dua klasifikasi kelompok. Yang pertama, kelompok primer. Kualitas komunikasi dalam kelompok primer bersifat dalam dan meluas. Dalam artinya menembus kepribadian yang tersembunyi atau menyikap unsur-unsur yang tersirat. Sedangkan meluas artinya hanya sedikit kendala yang menentukan rentangan dan cara berkomunikasi. Dalam kelompok primer, kita menentukan hal-hal bersifat pribadi dengan menggunakan berbagai lambang, bahasa verbal maupun nonverbal. Dalam kelompok primer, tidak ada pembagian peran secara sistematis karena yang terjadi secara langsung dan sifatnya bersifat informal. 2. Kelompok sekunder. Komunikasi bersifat dangkal atau menembus permukaan luar dari kepribadian kita dan terbatas atau hanya berkaitan dengan hal-hal tertentu saja. Kebanyakan menggunakan komunikasi verbal dan jarang sekali melibatkan komunikasi nonverbal. Dalam kelompok sekunder, terdapat pengelompokan anggota yang terorganisir secara sistematis untuk tujuan tertentu karena interaksi sosial terjadi secara tidak langsung, berjauhan, dan sifatnya kurang kekeluargaan. Selanjutnya, kita akan membahas pertemuan 12 yang terkait negosiasi bisnis. Secara sederhana, negosiasi bisnis adalah keadaan di mana dua orang atau beberapa pihak saling mempengaruhi atau bertransaksi untuk kepentingan pihaknya dalam menjalankan bisnis. Tujuan idealnya adalah mencari win-win solution agar semua pihak diuntungkan, karena pastinya tidak ada pihak yang ingin dirugikan. Manfaat negosiasi dalam bisnis yaitu mendapatkan kesepakatan dan jalan keluar dari perbedaan pendapat, menghindari hal-hal negatif yang dapat timbul dari bisnis seperti perbedaan pendapat dan pertikaian karena tidak ada pihak yang ingin mengalah, dan mendengarkan pendapat pihak lain apabila terjadi masalah di kemudian hari. Jenis-jenis negosiasi. Yang pertama ada negosiasi formal, yakni dilakukan untuk mendapatkan kesepakatan dengan menempuh jalur hukum. Contohnya, negosiasi perjanjian bisnis, penyelesaian sengketa di dalam pengadilan. 2. Negosiasi informal, yakni dilakukan tanpa menempuh jalur hukum, lebih fleksibel dan santai. Contohnya yakni negosiasi harga barang di pasar, tawar-menawar gaji pekerjaan. Yang ketiga, negosiasi dengan pihak penengah, yakni melibatkan pihak ketiga yang netral untuk membantu mencapai kesepakatan.
Contohnya mediasi dalam perceraian, negosiasi kedamaian antar negara. Yang keempat, negosiasi tanpa pihak penengah, yakni dilakukan langsung oleh pihak-pihak yang terlibat tanpa bantuan pihak ketiga. Contohnya negosiasi gaji antara karyawan dan atasan dan negosiasi kontrak antar pembeli dan penjual. Yang kelima, negosiasi kolaborasi, yakni menekankan pada kerjasama untuk mencapai solusi yang menguntungkan ke semua pihak. Contohnya, negosiasi proyek bersama antar perusahaan dan negosiasi perjanjian perdagangan internasional. Yang keenam, negosiasi dominasi, yakni satu pihak berusaha untuk mendapatkan keuntungan maksimal dengan mengorbankan pihak lain. Contohnya, negosiasi antara perusahaan besar dan kecil dan negosiasi antara pembeli dengan posisi monopoli. Yang ketujuh, negosiasi akomodasi, yakni salah satu pihak bersedia mengalah untuk menjaga hubungan baik dengan pihak lain. Contohnya, negosiasi antara orang tua dan anak, dan negosiasi antara tetangga. Yang terakhir, yang ke-8 yaitu negosiasi loss-loss, yakni tidak ada pihak yang merasa puas dengan hasil negosiasi. Contohnya negosiasi yang berakhir dengan perselisihan atau kebuntuan. Selanjutnya kita akan membahas materi pertemuan 13, yakni mengenai etika dalam komunikasi bisnis. Etika merupakan suatu pemahaman mengenai tindakan yang benar dan salah ketika memberikan panduan apakah suatu perilaku tertentu dapat digolongkan perilaku bermoral atau tidak. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan etika ditentukan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Yang faktor internalnya yaitu keadaan dari manusia itu sendiri yang meliputi kognitif, pemahaman ajaran agama, kecerdasan, latar belakang efektivitas efektif, yakni motivasi, minat, sikap, kondisi diri, dan kemandirian. Yang kedua, faktor eksternal, yakni keadaan yang berasal dari luar diri manusia, yang meliputi pendidikan di lingkungan keluarga, pendidikan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Salah satu aspek yang turut memberikan saham dalam terbentuknya sikap dan perilaku manusia adalah faktor lingkungan. Contoh penerapannya dari etika bisnis yakni yang pertama, menyebutkan nama klien dengan baik. Yang kedua, hadir tepat waktu saat janji tamu. Yang ketiga, berdiri saat berkenalan. Yang keempat, tidak segan mengucapkan terima kasih. Nah, yang terakhir dari pertemuan ke-14, yakni mengenai materi terkait teknologi digital dalam komunikasi. Teknologi digital adalah suatu alat yang tidak menggunakan tenaga manusia secara manual, tetapi lebih pada sistem pengoperasian otomatis dengan sistem komputerisasi atau format yang dapat terbaca oleh komputer. Situs jejaring sosial yang pertama yaitu Facebook dan Twitter, selanjutnya WordPress, Bloggers, dan MySpace. Manfaat mempelajari penggunaan teknologi informasi dalam komunikasi bisnis yakni yang pertama, mengenal serta mengerti definisi teknologi informasi. Yang kedua, memperoleh, mengenal serta mengerti fungsi teknologi informasi dalam komunikasi bisnis. Yang ketiga, mengerti alasan penggunaan teknologi informasi dalam komunikasi bisnis. Dan yang terakhir, kita mengenal, memperoleh serta mengerti penggunaan teknologi informasi dalam komunikasi bisnis. Kelebihan teknologi digital, setiap jenis teknologi memiliki kelebihannya masing-masing. Berikut beberapa kelebihan teknologi digital. Yang pertama, data yang terkirim dari satu tempat ke tempat lain tidak terpengaruh cuaca buruk dan noise karena data yang tertransmisikan dalam bentuk sinyal digital. Yang kedua, berbagai tipe sistem komunikasi tersedia dan dapat terpakai.
Yang ketiga, biaya perawatan lebih rendah karena lebih praktis dan stabil. Kekurangan dari teknologi digital ini yang pertama memiliki efek samping yang timbul. Berikut beberapa kekurangan teknologi digital. Yang pertama, kesalahan yang mungkin terjadi pada saat mengubah sinyal analog ke digital atau yang biasa disebut digitalisasi. Yang kedua, kemungkinan tercurinya data digital yang penting seperti nomor rekening, data pekerjaan, dan lain-lain oleh hacker maupun virus. Yang ketiga, membuat ketergantungan yang berlebihan pada penggunaannya yang dapat menghambat kemampuan empati dan sosial secara nyata. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.